Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina. Yang saya hormati Bapak Alfa Beriansah, SIP, MIP, selaku dosen pengampu mata kuliah Keuangan Negara. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ilham dengan NIM H1A1200002, mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Saya akan mempresentasikan proses penyusunan dan perumusan APBD Provinsi. Baiklah, untuk penjelasan yang pertama, dalam hal bagaimana proses penyusunan dan perumusan APBD Provinsi, saya akan mulai dengan penjelasan pengertian dari APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Lalu APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, yang mana tahun anggaran APBD itu meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Selanjutnya, fungsi dari APBD. Fungsi dari APBD ini sebagai otorisasi, perencanaan, alokasi, distribusi, stabilisasi, dan pengawasan. Sebagaimana yang kita ketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 157, yang mana sumber pendapatan atau penerimaan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah atau PAD, dana bagi hasil atau DBH, dana alokasi umum atau DAU, dan dana alokasi khusus atau DAK. Pada dasarnya, tujuan penyusunan APBD itu sama halnya dengan tujuan penyusunan APBN. Akan tetapi, APBD ini sendiri disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan negara di tingkat daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Selanjutnya, jenis APBD. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 157, sumber pendapatan maupun juga penerimaan daerah terdiri dari yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD. Yang dimaksud dengan PAD ini terbagi lagi menjadi 4 kelompok pendapatan. Di antaranya yang pertama, pajak daerah, seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan galian golongan C, dan parkir. Dan pendapatan yang kedua, retribusi daerah. Yang ketiga, hasil pengelolaan kekayaan yang dimiliki daerah. Dan pendapatan yang terakhir, pendapatan asli daerah lainnya yang sah
berasal dari lain-lain pihak perda. Selanjutnya, jenis APBD yang kedua ini yaitu dana bagi hasil. Menurut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005, Pasal 19 Ayat 1, yang mana dana bagi hasil atau DBH terdiri atas pajak dan sumber daya alam. DBH, pajak meliputi pajak bumi dan bangunan, atau biasa yang disebut dengan PBB, dan bagian perolehan hak atas tanah dan bangunan, BPHTB, dan pajak penghasilan. Sedangkan DBH, sumber daya alam, meliputi seperti kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas, dan pertambangan panas bumi. Dan jenis APBD yang ketiga yaitu dana alokasi umum atau DAU. Dana alokasi umum ini merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selanjutnya, jenis APBD yang terakhir yaitu dana alokasi khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana alokasi khusus atau DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan dana alokasi khusus ini untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Selanjutnya, prinsip penyusunan APBD. Terdapat beberapa prinsip dalam penyusunan APBD. Yang mana yang pertama, APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prinsip yang kedua, APBD harus disusun secara tepat waktu, sesuai tahapan dan jadwal. Prinsip yang ketiga, penyusunan APBD dilakukan secara transparan, di mana memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses atau informasi seluas-luasnya tentang APBD. Yang keempat, penyusunan APBD harus melibatkan partisipasi dari masyarakat. Yang kelima, APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip yang keenam, yaitu substansi dari APBD dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya. Selanjutnya, unsur APBD. Terdapat beberapa unsur APBD, yaitu rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci. Adapun sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut. Dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka periode anggaran yang biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Selanjutnya, penjelasan bagaimana mekanisme penyusunan APBD itu sendiri.
Adapun langkah-langkahnya seperti berikut. Yang pertama, pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD ke DPRD yang disertai dengan penjelasan dan dokumen pendukung pada bulan Oktober, minggu pertama tahun sebelumnya. Selanjutnya DPRD mengambil keputusan apakah setuju atau tidak mengenai rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut. Lalu dilaksanakan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tahun anggaran yang berlaku. Dan mekanisme yang kedua, jika DPR setuju, maka RAPBD diterapkan menjadi APBD melalui peraturan daerah. Dan sebaliknya, jika DPRD tidak setuju, maka untuk membiayai pengeluaran setiap bulannya, pemerintah dapat melaksanakan peningkatan tingginya sebesar angka APBD tahun sebelumnya. Selanjutnya, mekanisme yang ketiga, setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, maka pelaksanaannya lebih lanjut setelah keputusan gubernur, bupati, atau wali kota. Selanjutnya, penyusunan perancangan APBD. Proses perencanaan dan penyusunan APBD mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Secara garis besar sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Dan yang kedua, penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran. Yang ketiga, penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara. Perencanaan yang keempat, penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. Yang kelima, penyusunan rancangan perda APBD. Dan yang terakhir, penetapan APBD. Selanjutnya, penetapan APBD. Dalam proses penetapan APBD, itu terdapat beberapa tahapan. Adapun tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian dan pembahasan Raperda tentang APBD. Menurut ketentuan dari pasal 104 Permendagri nomor 13 tahun 2006, Raperda beserta lampiran-lampirannya yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah, kepada DPRD, paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober. Tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang telah direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Lalu pengambilan keputusan bersama ini harus terlaksana paling lama 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan itu dimulai. Dan proses penetapan yang kedua, evaluasi Raperda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Raperda APBD pemerintahan kabupaten atau kota yang telah disetujui dan di rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati. Wali kota harus disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi lagi dalam waktu paling lama 3 hari kerja. Dan penetapan yang ketiga, penetapan perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Tahapan terakhir ini adalah menetapkan Raperda APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi sebelum menjadi peraturan daerah
tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD ini paling lama tanggal 31 Desember pada tahun anggaran sebelumnya. Setelah itu, Perda dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD ini kemudian disampaikan oleh bupati atau wali kota kepada gubernur yang terkait paling lama 7 hari kerja setelah tanggal ditetapkan APBD. Berikut gambaran laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Provinsi Jambi. Dan berikut penjelasan isi laporan tentang realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jambi. Penjelasan yang pertama yaitu pendapatan. Pendapatan asli daerah, pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Bagian kedua dari pendapatan yaitu pendapatan pajak daerah. Pendapatan pajak daerah ini merupakan pendapatan yang diambil dari iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang ketiga, pendapatan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dan pendapatan yang keempat yaitu pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Hal ini merupakan sumber pendapatan asli daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Selanjutnya, pendapatan yang keenam, pendapatan yang kelima ini lain-lain pendapatan daerah yang sah, merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yang terakhir merupakan kesimpulan dari penjelasan yang telah saya sampaikan. Pentingnya perumusan APBD ini bagi suatu daerah menyebabkan munculnya gagasan untuk mempelajari bagaimana tata cara perumusan dan pengelolaan keuangan daerah tersebut. Dengan adanya makalah mengenai APBD ini, diharapkan pembaca dapat mengetahui proses dan tata cara perumusan APBD mulai dari tahapan perumusan dan pengajuan sampai tahap pengesahan. Dan semoga dapat menambah pemahaman bagi kita semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun dalam materi yang saya sampaikan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.